Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dika Reaction. Kali ini kita akan reaksi bagaimana perkembangan TNI Indonesia dan TNI Belanda yang masa pada zaman dulu itu Indonesia dijajah di ratusan tahun oleh Belanda. Langsung saja, ayo kita play. Membandingkan militer Indonesia dengan militer Belanda, rasanya sesuatu hal yang lucu ya. Karena jika kita melihat sejarah, militer Belanda dulunya dianggap monster oleh Indonesia. Betul. Lantaran pernah menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Dan hal tersebut menjadi bukti bahwa militer Belanda lebih unggul dari Indonesia. Tapi apakah saat ini militer negeri tulip masih sehebat dulu? Mengingat data yang disusun Global Firepower, Belanda saat ini berada di peringkat 37 dunia. Dan Indonesia ada di posisi 16. Mau tahu seperti apa penjelasannya? Berikut ini adalah itu teman-teman. Jadi Indonesia itu berada di peringkat Angkatan Darat. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD adalah salah satu bagian dari TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan Republik Indonesia di darat. Betul. Kepala Staf TNI Angkatan Darat saat ini adalah Jenderal TNI Andika Perkasa. TNI AD tidak bisa dipandang sebelah mata dalam dunia kemiliteran. Kita ketahui bersama bahwa TNI AD memiliki ratusan, bahkan ribuan prajurit tentara terlatih yang tersebar di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, para tentara terlatih ini juga dilengkapi dengan berbagai koleksi alutsista yang mumpuni, seperti ratusan tank, ribuan kendaraan lapis baja, ribuan kendaraan taktis, dan puluhan peluncur roket dengan kendaraan. Mantap. Pokoknya TNI AD bukan kaleng-kaleng deh. Maju terus Beda Indonesia halnya ku. dengan Indonesia, Belanda dianggap seolah bermain-main dengan kondisi tentara angkatan darat miliknya. Dari segi jumlah personil, Belanda sudah kalah telak dengan Indonesia. Tidak hanya itu, dari segi koleksi alutsista angkatan darat Belanda tergolong sangat minim. Hanya ada sekitar 1.000 kendaraan tempur personel saja yang dimiliki oleh tentara angkatan darat Belanda. Bahkan kabarnya Belanda tidak memiliki peluncur roket dengan kendaraan sama sekali. Hasil ini pun membuktikan bahwa kekuatan darat militer Indonesia sangat jauh di atas Belanda. Kalau Indonesia melakukan invasi balik ke Belanda lewat darat, pasti berhasil tuh. Belanda kok jadi gini ya? Melihat kondisi Angkatan Darat Belanda yang mengherankan, setidaknya kondisi Angkatan Laut Belanda atau Koninklijke Marine sedikit jauh lebih baik. Panglima dari Koninklijke Marine adalah Letnan Jenderal Rob Kirker. Di bawah kepemimpinannya, Angkatan Laut Belanda memiliki 10.500 pasukan aktif dan 850 pasukan cadangan. Dari segi alutsista, melihat jajaran kapal tempur Angkatan Laut Belanda, mungkin bisa membuat kalian berdecak kagum atau bergidik karena takut. But the truth, hanya modal tampang garang saja, tapi kekuatannya nggak seberapa. Jumlahnya pun bisa dihitung dengan jari, nyiming jadi miris. Secara sebelum Perang Dunia II, armada laut Belanda cukup gahar dan mengintimidasi negara lain. Tapi ini kok malah, sudahlah. Sedangkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL yang berada di bawah kepemimpinan Laksamana TNI Yudo Margono, lagi-lagi kekuatan militer laut kita lebih unggul. Dari segi alutsista, milik TNI AL lebih beragam dan jumlahnya jauh lebih unggul. Tidak hanya itu, dari segi kemampuan, alutsista TNI jauh lebih mumpuni dibandingkan dengan Angkatan Laut Belanda. Meskipun baru-baru ini TNI AL berduka atas tenggelamnya KRI Nanggala 402. Tapi hal tersebut tidak mengurangi keunggulan TNI AL terhadap Belanda. Untuk jumlah personil, lagi-lagi Indonesia unggul jauh dengan data terakhir 2011 menunjukkan 74.000 personil.
Duh, kalau unggul terus kayak gini sih, battle-nya kurang seru ya. Jika Angkatan Darat dan Laut kekuatan militer Indonesia lebih unggul, nah kali ini kita harus mengakui keunggulan Angkatan Udara Belanda atau Koninklijke Luchtmacht. Lembaga yang berada di bawah komando Letnan Jenderal Sander Slipger ini ternyata cukup kuat. Hal ini bisa dilihat alutsista yang dimiliki oleh Angkatan Udara Belanda. Kendati demikian, Angkatan Udara Belanda hanya unggul dari jumlah jet tempur dan helikopter serbu. Kabarnya untuk membangun kekuatan yang diproyeksikan berlangsung dari tahun 2019 hingga 2023, Angkatan Udara Belanda telah memesan jet tempur generasi kelima F-35A sebanyak 37 unit untuk menggantikan ratusan F-16 yang hingga saat ini masih dioperasikan oleh Angkatan Udara Belanda. Meskipun TNI AU dalam ranah ini kalah dengan Angkatan Udara Belanda, tetapi TNI AU juga tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Prajurit yang berada di bawah pimpinan Marsikal TNI Fajar Prasetyo ini juga dilengkapi dengan berbagai macam alutsista mumpuni dan tak kalah canggih. Meski begitu, beberapa waktu lalu Menhan Prabowo Subianto sempat melirik alutsista udara berupa jet tempur buatan Prancis, Dassault Rafale. Bahkan pemerintah juga berencana memboyong Sukhoi Su-35. Tentunya hal ini membuat kekuatan militer Indonesia akan semakin superior dan jauh meninggalkan Belanda. Betul, Wah, semoga. sepertinya sektor udara bakal kebut-kebutan nih. Meskipun kekuatan militer Indonesia kalau dari segi angkatan udara, tapi kalau berbicara soal pasukan elit militer, sepertinya keunggulan Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi. Seperti yang kalian tahu, TNI terbagi menjadi 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, pada setiap matra terdapat berbagai satuan yang memiliki kekhususan masing-masing yang mendukung kerja TNI secara umum. Bahkan kemampuan pasukan khusus elit milik TNI ini sudah diakui bahkan disegani di dunia internasional. Beberapa pasukan elit milik TNI yang telah mengharumkan dan mengangkat derajat militer Indonesia adalah dari matra Angkatan Darat terdapat Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dan Tontaipur. Dari matra Angkatan Laut adalah Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Detasmen Jala Mangkara Denjaka, dan Batalion Pengintaian dan Amfibi atau Yontaifib. Dan terakhir ada pasukan khas atau Paskhas dari pasukan elit TNI Angkatan Udara. Gimana? TNI memang keren kan? Pasukan elitnya saja ada 6 loh. Berbeda dengan Indonesia, Belanda yang hanya memiliki 1 pasukan elit khusus yaitu Depot Special Troepen atau DST yang sekarang disebut Korps Special Troepen. Layaknya pasukan elit pada umumnya, secara kualitas KST memiliki kelebihan dibanding tentara biasa. Pada berbagai sumber disebutkan bahwa KST memiliki hampir semua kualifikasi tentara elit. Bisa dibilang kualifikasinya hampir sama dengan pasukan elit milik TNI. Tapi kalau Mimin boleh berpendapat nih, pasukan elit Indonesia lebih mantap kok. Berbicara soal militer, rasanya tidak afdol jika tidak membicarakan kendaraan tempur. Nah, untuk Indonesia sendiri, kita memiliki beberapa alutsista yang dinilai mempunyai daya gedor cukup hebat dan tidak dipandang remeh oleh negara lain. Adapun kendaraan tempur yang dimiliki oleh TNI adalah Sukhoi Su-35, pesawat CN-235-220, helikopter AS-565MBE, kapal perusak kawal rudal, Isuzu Elf NPS 4x4 Giant Bow, Tatra T815-7, Kia KM250, tank amfibi Aris Gator, dan LV Scorpion 90 Light Tank. Selain itu, ada juga kendaraan tempur handal yang merupakan buatan Indonesia, yaitu Komodo 4x4 Missile Launcher, Water Cannon, Anoa 6x6 Mortar, Mine Resistance APC Sancha 4x4, dan Harimau Medium Tank. Wah, ternyata kendaraan tempur Indonesia beragam ya. Malahan buatan Indonesia nggak kalah keren. Banyak guys. Tidak kalah dengan Indonesia, Belanda juga memiliki beberapa kendaraan tempur. Untuk militer Belanda, negeri kincir angin ini juga memiliki tank, kendaraan lapis baja, artileri gerak, dan artileri medan. Di antaranya adalah jet tempur generasi kelima F-35A,
pesawat tanker produksi Airbus dan military A330 MRTT. Selain itu ada juga YPR 765, Boxer Phoenix, Defender Vector, Mercedes-Benz G300 CDI Air Assault, dan DMV Anaconda. Bahkan yang terbaru, Kementerian Pertahanan Belanda baru saja memesan kendaraan taktis serbaguna, yaitu MTV 12 KF. Secara keseluruhan, militer Indonesia memang menang telak dari militer Belanda. Jadi tertarikkah kalian menjadi bagian dari militer Indonesia yang membanggakan ini? Komen di bawah ya. Thank you. Itu tadi teman-teman. Jadi bagaimana dengan kekuatan Indonesia dan dibandingkan dengan kekuatan militer Belanda. Memang Indonesia menang jumlah personel, yaitu lebih banyak TNI-nya dibandingkan ada berapa tadi pada tahun 2011 Indonesia lebih menang banyak daripada Belanda gitu teman-teman. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih.